Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Di sini aku ingin menceritakan salah satu cerita yang menyimpang, yaitu homoseksual dari salah satu eh, followers Instagram aku. Kita mulai saja ceritanya. Ceritanya gini, ada 3 orang cowok, namanya Cleo, Agni, dan Brata. Nah, si Cleo ini sama si Agni deket gitu kan. Mereka biasanya saling VC, saling teleponan, saling uh, pap foto gitu kan. Biasanya kayak nanya, beb pap dong, atau beb teleponan yuk, sleep call gitu mungkin ya. Teleponan sampai malam, sampai berjam-jam, sampai ketiduran, sampai pagi mereka teleponan. Kemudian beberapa hari kemudian si Cleo ada di salah satu coffee shop yang ada di Makassar. Nah, kemudian si Agni nyusul tuh ke sana, ke coffee shop yang ada di Makassar. Namanya coffee shop A gitu kan. Sebut aja coffee shop A. Kemudian mereka berbincang-bincang, terus si Agni nganter si Cleo balik pulang ke rumah. Kemudian si Cleo perasaannya, ini kenapa nih kok si Agni kayak berubah banget gitu orangnya. Kayak berubah drastis gitu, nggak kayak kemarin-kemarin, nggak kayak lewat di VC itu kayak perhatian, itu udah nggak perhatian banget sama sekali. Kemudian si Cleo merasa janggal dengan sikapnya si Agni. Si Cleo curhat nih ke temennya namanya Brata. Nah, di situ si Brata diceritain sama si Cleo, diceritain kalau misalnya dia dekat sama seseorang cowok. Dia curhat tentang pertemuannya waktu itu di salah satu coffee shop. Kemudian dia cerita, tapi si Brata ini mensupport kayak kamu harus apa sih namanya, harus semangat, harus kayak jalanin aja, harus mungkin dia ini gitu, kayak dia butuh seseorang pendamping. Jadi si Cleo ini ngekeh buat dirinya, buat kayak aku harus sama si Agni, aku harus bisa sama si Agni, harus bisa buat nyaman gitu lah intinya. Usut punya usut, ternyata si Cleo tahu kalau si Agni ini masih belum bisa move on sama mantannya yang kemarin. Jadi si Cleo ini berpikir bahwa dia itu cuma sebatas pelampiasan semata gitu. Jadi Cleo mengikhlaskan buat untuk dicuekin gitu kan. Ternyata setelah berapa hari kemudian si Cleo nemu bukti bahwa si Agni pacaran sama si Brata. Nah, kemudian si Cleo pun bertanya, ngechat gitu kan lewat WhatsApp sama si Brata, kok kamu ada hubungan, kapan pacarannya, kok saya nggak tahu gitu kan, kayak diserang dengan beberapa pertanyaan gitu. Tapi si Brata nggak balas sama sekali, nggak balas chatnya si Cleo. Nah, si Cleo pun merasa sepertinya sebelum si Cleo dekat sama si Agni, mungkin si Brata emang udah duluan kenal sama si Agni dan udah ada hubungan, tapi mereka nggak mempublikasikan hubungannya gitu kan. Tapi emang sih menurut si Cleo, dia merasa kalau misalnya dirinya itu kayak nggak ada hubungan sama si Agni gitu. Dia tahu diri gitu kan, soalnya dia nggak ada hubungan, jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa juga. Tapi yang sakit hatinya kenapa, karena si Cleo cerita sama si Brata dan Brata malah pacaran sama si Agni gitu. Kemudian beberapa bulan kemudian si Brata putus sama si Agni. Alasannya itu ya sama alasannya sama si Cleo juga, yang kayak si Agni ini nggak bisa move on sama mantannya yang kemarin itu, belum bisa move on. Jadi mungkin mereka masih saling kontekan gitu kan, tapi karena nggak ada hubungan jadi ya jarang ketemu, atau mungkin chatnya itu terbatas, nggak ada sayang-sayang apa segala macam, nggak ada. Singkat cerita, pada bulan 3 kemarin, Maret 2022 kemarin, si Agni ulang tahun. Nah, si Cleo rencananya ngasih kado untuk si Agni, tapi beberapa temannya si Cleo yang tahu ceritanya bukan ngelarang sih, kayak dia kayak memperingatkan si Cleo, emang benar kamu bakalan mau ngasih hadiah ke orang yang udah nyakitin kamu gitu. Ulang tahunnya lewat dan si Cleo nggak ngasih apa-apa, dan si Cleo punya beberapa pertanyaan untuk aku dan kalian semua.
apa yang harus dilakukan oleh si Cleo untuk bisa move on dari si Agni gitu. Apakah harus blok sosmednya atau gimana biar nggak overthinking setiap malam? Komen di bawah. Baik teman-teman, terima kasih. Oh ya, ada lagi. Aku kan tadi buka beberapa pertanyaan di Instagram, di akun Instagram aku. Ada yang bilang, aku merindukan dia yang jauh di sana. Jir. Malu Kak Bajai. Aku merindukan dia yang ada di sana. Pengen ngen tapi nggak bisa. Terus ada juga tips dan trik selesai UJT sebelum waktunya karena saya rasa diri saya sudah terlalu lelah di kota ini. Tips dan trik, jalani, nggak dijalani masalahnya tentang kampus gitu kan. Jadi jalanin aja, mau gimana pun badai pasti berlalu. Udah, sekian dari saya, bye.